Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Ad-Du'a, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, ampunan serta keberkahan dan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, pujian dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk memperbanyak melantunkan kalimat-kalimat tahmid agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang mulia dan utama dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir, afdalu ibadillahi al-hammadun, seutama-utama hamba Allah adalah mereka yang banyak bertahmid, banyak melantunkan kalimat pujian, kalimat alhamdulillah. Semakin banyak kita mengucapkan kalimat ini, semakin berpeluang kita menjadi afdalu ibadillah, hamba Allah yang paling afdal. Salawat dan salam terlimpahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga terlimpah pula pada segenap sahabat beliau, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Para jamaah rahimahullah, tema yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini adalah sesurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema ini tentunya menjadi harapan dan cita-cita kita semua. Tidak seorang pun dari kita kecuali berharap dan bercita-cita bukan sekedar bisa masuk ke dalam surga, tapi kita bisa sesurga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Ini adalah sesuatu yang mungkin, bahkan sangat mungkin. Peluangnya terbuka bagi seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal sejauh mana nantinya kita berusaha untuk meraih peluang ini melalui amalan-amalan yang dituntunkan oleh Nabi, yang dengannya kita nanti bisa bersama-sama beliau di dalam jannah. Para jamaah rahimahullah,
Ada beberapa amalan yang pada malam ini kita akan bahas, yang dengannya menjadi wasilah dan sarana kita kelak mudah-mudahan bukan hanya sekedar masuk surga, tetapi benar-benar sesurga dengan Rasul SAW, menempati surga yang paling tinggi, yaitu Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Karena kalau sekedar masuk surga, belum tentu kita akan bertemu dan bersama dengan Nabi. Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna fil jannati mi'ata darajah, ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ardh. Sesungguhnya surga itu ada 100 tingkat, 100 derajat, yang antara satu derajat dengan derajat yang lain seperti jarak antara langit dengan bumi. Fa idza sa'altumullaha jannah fas'aluhul firdaus. Kalau engkau memohon kepada Allah surga, mohonlah surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Karena Firdaus itu surga yang paling tinggi dan berada di yang paling tengah-tengah di antara surga-surga yang lain, dan disitulah Nabi SAW akan berada. Jadi ketika kita berharap bisa berdampingan dengan Nabi di surga, maknanya kita bisa masuk ke dalam jannah Firdaus, surga yang tertinggi. Apa amalan-amalan yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan itu? Yang pertama adalah ta'atullahi wa rasulihi, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini tiket pertama. Kalau kita ingin kelak masuk ke dalam jannah, dan jannah kita bersama dengan Nabi, dengan Rasul SAW, maka amalan yang harus kita lakukan adalah menjadi hamba yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69 Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, nah, ini poinnya. Wa may yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul maknanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan, dan menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Itu secara singkat definisi taat sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Fi'lul awamir wa tarkuz zawajir. Kalau bahasa beliau, melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, itulah taat. Wa may yuti'illaha wa rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Kelak nanti di hari kiamat, orang yang taat kepada Allah dan Rasul akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Kita para jamaah setiap sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Setelahnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkanlah kami ya Allah pada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ayat ini ditafsirkan sendiri oleh Allah di surat An-Nisa ayat 69. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat itu? Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Satu,
para nabi. Tentu para nabi Rasulullah SAW masuk salah satu di antaranya. Bahkan Rasul itu bukan sekedar bagian daripada para nabi, tapi beliau adalah imamul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Jadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya nanti akan bersama para nabi, akan bersama Nabi SAW. Wasiddiqin, orang-orang yang siddiq. Wasyuhada, akan bersama para syuhada. Wassalihin, dan orang-orang yang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman, sebaik-baik pendamping. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun dari kalangan hambanya yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah jamin nanti di hari kiamat mereka akan bersama para nabi, dan tentu salah satu nabi itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya para jamaah, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Apa-apa yang Allah perintahkan, usahakan betul kita sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Karena nanti sejauh mana ketaatan seseorang kepada Allah dan Rasulnya ini sangat menentukan sejauh mana dia berpeluang untuk bisa bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di jannah. Ini poin yang pertama. Yang kedua, amalan yang bisa menghantarkan seseorang bisa sesurga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mahabbatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah rahimahumullah, ada sebuah riwayat yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala. Kita tahu Anas ini sahabat yang menjadi pelayan Nabi SAW selama Rasul berada di kota Madinah. Khadamtun Nabiyya asyra sinin, kata Anas. Aku berkhidmat kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Maknanya selama beliau hijrah sampai beliau wafat, Anas ini selalu setia menemani Rasulullah SAW, sehingga tidak sedikit kesempatan di mana beliau kemudian meriwayatkan peristiwa-peristiwa yang beliau dapatkan yang terjadi di sekitar Nabi SAW, termasuk kasus yang sedang kita bahas ini. An Anasin qala, dari Anas bin Malik dia berkata, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Kata Anas, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat. Faqala, kata laki-laki ini, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi? Mata sa'ah. Qala, ditanya kapan hari kiamat, Rasul bukan menjawab, tapi beliau malah balik bertanya kepada laki-laki ini. Qala, wa madza a'datta laha. Kamu tanya tentang hari kiamat, kalau bahasa bebasnya, apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapinya? Karena justru yang paling penting itu ini, bukan kapan terjadinya, tapi apa yang menjadi persiapan. Wa madza a'datta laha, apa yang kau sudah siapkan untuk hari kiamat? Apa jawab laki-laki itu? La syai', tidak ada ya Rasulullah yang aku persiapkan secara khusus, illa anni uhibbullah wa rasulah,
kecuali aku mencintai Allah dan Rasul. Itu persiapan. Persiapan yang lain yang khusus tidak ada. Persiapan itu hanya aku cinta kepada Allah dan Rasul. Lalu mendengar jawaban laki-laki ini, Rasul mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Engkau kelak akan bersama orang yang engkau cintai. Artinya dia mengatakan, aku cinta kepada Rasul, maka engkau nanti di hari kiamat akan bersama dengan orang yang kau cintai, yaitu aku. Maknanya seperti itu. Jadi mendengar Rasul SAW menjawab dengan jawaban ini, yang paling bergembira itu bukan orang yang tanya. Yang paling bergembira itu malah Anas bin Malik. Beliau mengatakan, qala Anas mengatakan, ma farihna bi syai'in farahana bi qaulin nabi anta ma'a man ahbabta. Sungguh tidak ada kegembiraan yang aku rasakan melebihi kegembiraanku mendengar Rasul mengatakan engkau nanti akan bersama orang yang engkau cintai. Itu Anas yang paling gembira. Maka kata Anas, qala fa ana uhibbun nabi, aku mencintai Nabi, wa Abu Bakrin, aku mencintai Abu Bakar, wa Umar, dan aku mencintai Umar, wa ana arju an akuna ma'ahu, dan aku berharap kelak nanti di hari kiamat aku bisa bersama dengan mereka. Nanti bisa bersama dengan Nabi, bisa bersama dengan Abu Bakar, bisa bersama dengan Umar, bihubbi iyahum, karena kecintaanku terhadap mereka. Meskipun wa illam a'mal bimisli a'mali, meskipun aku sadar amalku tidak sebanyak dan sebaik amal-amal mereka. Kalau sudah bicara amal, tentu Anas ini sadar diri, dia tidak sebaik Abu Bakar, tidak sehebat Umar, tidak sebanyak amalannya Utsman, apalagi dengan amalannya Rasul. Tapi ketika Rasul mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai, sekalipun beliau merasa amalnya tidak sebanyak mereka, mudah-mudahan dengan kecintaan kepada Rasul itulah yang akan menghantarkan bisa bersama dengan Nabi SAW di jannah. Maka para jamaah rahimahullah, cinta kepada Rasul ini syarat mutlak kalau kita ingin bisa bersama sesurga dengan beliau. Namun para jamaah rahimahullah, tentunya cinta kepada Rasul itu bukan sekedar ucapan I love Rasulullah, apalagi sekedar tulisan I terus apa itu wah, kemudian cinta, kemudian Rasulullah, tempel di mobil, tempel di tembok, tempel di mana. Ya meskipun itu kadang-kadang perlu untuk memastikan kita itu betul-betul cinta pada segala simbol kecintaan, tapi tidak cukup hanya sebatas tulisan, tidak cukup hanya sebatas pengakuan lisan. Lalu bagaimana membuktikan cinta sejati kita terhadap Rasul yang kecintaan kita ini diakui oleh Rasul SAW? Para jamaah rahmatullah, ada sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini yang menjadi dasar bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya, menurut Imam Tirmidzi sanad hadis ini adalah hasan. Demikian pula dihasankan oleh beberapa ulama yang lain termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau SAW bersabda, "Man ahya sunnati
faqad ahabbani. Perhatikan, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan tuntunan-tuntunan atau sunnah-sunnahku. Menghidupkan sunnahku bukan sekedar mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir sunnah, infak sunnah, itu iya. Tapi maksud menghidupkan sunnahku adalah melaksanakan apa saja yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Apa saja dalam masalah apa saja. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak, dalam masalah adab, dalam masalah bertetangga, dalam masalah politik, semua yang dituntunkan oleh Rasul, dan itu ada. Ketika seseorang berusaha untuk menghidupkannya, meneladaninya, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku, kata Rasul. Jadi cinta kita kepada Nabi itu buktinya pengamalan kita akan tuntunan-tuntunan beliau. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, sungguh dia akan bersamaku di surga. Ini Rasul sendiri, para jamaah, yang mengatakan kepada kita, memberikan kabar gembira kepada kita bahwa siapapun kita, apakah kita sebagai seorang pemimpin, seorang rakyat, seorang guru, seorang murid, seorang yang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, sehat, sakit, siapapun kita, apapun status sosial kita, kalau kita ahya sunnati, menghidupkan sunnah Rasul, mengamalkan tuntunan beliau, maka sungguh dengan hal itu kita berarti sudah mencintai beliau. Dan kalau kita sudah mencintai beliau, Rasul menjadi penjamin karena mati bisa dia akan bersama di surga. Ini yang kedua. Yang ketiga, para jamaah rahmatullah, amalan yang bisa menghantarkan kita menjadi umatnya yang bisa sesurga dengan Nabi SAW adalah al-iktsaru min nawafilis salat, memperbanyak melaksanakan sholat sunnah, memperbanyak melaksanakan sholat sunnah. Dasar poin yang ketiga ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya Rabi'ah, tapi bukan perempuan. Kalau sekarang di zaman kita nama Rabi'ah itu cocoknya untuk perempuan kan ya, ibu Rabi'ah, bapak Rabi'ah ya tidak cocok. Tapi sahabat ini Rabi'ah bin, tandanya dia laki-laki, Rabi'ah bin Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Jadi sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku mabit, aku bersalat, aku bermalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaan sahabat itu kalau mereka bersama dengan Nabi, mereka akan berlomba-lomba berkhidmat, melayani apa yang menjadi kebutuhannya. Karena dia cuma sendirian, tidak ada saingannya, nggak perlu bersaing dengan orang lain untuk berkhidmat dengan Nabi. Dia katakan fa'ataitu biwadu'ihi wa hajati. Malam itu aku persiapkan air untuk Nabi SAW dan air untuk buang hajat beliau. Aku tuangkan dan aku wudhukan Nabi SAW, dituangkan air itu, berwudhu Rasul sampai selesai. Nah, karena Rasul melihat
Robiah ini sudah bersusah payah menyiapkan air, karena jangan dibayangkan berwudu di zaman Nabi seperti kita tinggal buka keran air, harus mengambil air dulu dari mata air, apalagi malam-malam dipotong dulu, dipikul dulu sampai kemudian diletakkan di tempat tertentu, baru kemudian Rasul dipanggil untuk berwudu. Dan setelah selesai, karena tadi Rasul merasa sudah dimudahkan urusannya, dibantu urusan tentang wudhunya, beliau ingin membalas jasa atas perbuatan baik dari Robiah ini. Karena memang dalam Islam beliau SAW telah bersabda, "Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu, maka berikanlah balasannya setimpal. Rasul ini berikan balasan. Maka balasan dia itu beliau tawarkan, "Sal, wahai Rabi'ah, engkau sudah membantuku menyiapkan air wudhu ini dengan susah payah. Sekarang mintalah," kata Rasul. "Kamu mau minta apa? Aku akan berikan, akan kabulkan." Kalau kita ditawari oleh Rasul, "Kamu mau minta apa?" Mungkin ada yang mau minta Alphard, mungkin ada yang mengatakan, "Aku mau minta private jet biar gak nebeng lagi." Macam-macam kan. Kalau kita ditawari mau minta apa, mungkin kita yang ada di benak kita itu urusan-urusan dunia. Ya meskipun boleh, namanya tawaran Pak. Kalau ibu-ibu mau minta apa? Oh, 1 kilo. Tapi Robiah ini sahabat yang sangat cerdas. Ditawari mau minta apa? Dia jawab, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku meminta agar kelak aku bisa mendampingimu di surga, Rasul. Bukan sekedar masuk surga. Kalau sekedar masuk surga belum tentu berdampingan dengan Nabi. Tapi kalau berdampingan dengan Nabi sudah pasti di surga yang paling tinggi. Aku memohon supaya aku bisa berdampinganmu di surga sebagaimana hari ini aku berdampingan dengan di dunia. Awal ghairu dzalik, kata Rasul. Apakah tidak ada permintaanmu yang lain? Apakah cuma itu? Huwa dzalik, cuma itu ya Rasulullah, tidak ada lagi yang lain. Perhatikan apa jawab Rasulullah. Qala fa'a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu wahai Rabi'ah, bantulah aku untuk dapat mewujudkan keinginan dan harapanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud. Imam An-Nawawi rahimahullah yang mensyarah hadis ini, dari hadis Muslim, syarat terbaiknya itu syarat sahih Muslim yang disusun oleh Imam Nawawi. Beliau mengatakan maksud bikasratis sujud yakni bikasratis shalah, memperbanyak shalat. Jadi bantulah aku untuk dapat mewujudkan keinginan dan cita-citamu bisa berdampingan denganku di surga nanti dengan cara perbanyaklah shalat, yaitu sholat sunnah. Maka para jamaah rahimahullah, jaga baik-baik sholat sunnah, karena ini tiket kita untuk bisa berdampingan dengan Nabi di surga. Apa itu sholat sunnah yang perlu kita jaga? 1, rawatib, sholat sunnah yang ini sholat 5 waktu, baik yang qobliyah maupun yang ba'diyah, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini rawatib yang muakkadah yang jumlahnya ada 12 rakaat. Kalau yang 10 rakaat berarti 2 rakaat sebelum zuhur. Tapi yang lebih baik itu 4 rakaat sebelum zuhur. Karena Nabi SAW bersabda, "Man sabara ala thintai asyrata rak'atan fil yawmi wal laila, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang bisa menjaga 12 rakaat sholat sunnah sehari semalam, Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Jadi yang paling baik 12 rakaat.
itu minimal. Kalau mau ditambah 2 rakaat lagi setelah duhur, jadi duhurnya itu qobliyah duhurnya 4 rakaat, baqiyahnya 4 rakaat. Karena beliau SAW bersabda, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu alaihi. Barang siapa yang bisa menjaga sholat qabliyah duhur 4 rakaat dan ba'diyahnya 4 rakaat, Allah akan haramkan dirinya dari neraka. Ini fadilah yang lain. Ada juga nanti 4 rakaat sebelum asar. Rahimallahu ra'an shalla qabla asri arba. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang melaksanakan sholat qabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Dan kita dibenarkan untuk mengerjakan sholat qabliyah sebelum maghrib, sebelum isya. Karena Rasul bersabda, baina kulli adzanaini sholatun. Antara setiap azan dan iqamah itu ada sholat sunnah. Artinya kalau mau sholat sunnah qabliyah maghrib, bahkan ada aturan khusus shollu qabla maghrib sampai 3 kali. Shollu qabla sholat maghrib liman sya'a bagi yang mampu. Jadi kalau memang ada waktunya, silakan sebelum maghrib sholat 2 rakaat, sebelum isya nanti sholat 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Ini rawatib. Kemudian sholat sunnah yang lain adalah qiyamul lail. Bahkan qiyamul lail ini merupakan sholat sunnah yang paling utama melebihi sholat rawatib. Karena dalam hadis Muslim Nabi SAW bersabda, afdhalus sholati ba'dal maktubati qiyamul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat 5 waktu adalah qiyamul lail, sholat malam. Sholat tahajud. Sholat malam ini yang paling baik dikerjakan setelah tidur malam. Waktunya sepertiga malam yang terakhir, ini yang paling baik. Tapi andai kata orang tidak bisa bangun di penghujung malam, silahkan sholat malamnya itu di awal malam. Sebagaimana Rasulullah SAW berwasiat kepada Abu Hurairah, Ausani khalili bisalasin, kekasihku yaitu Nabi SAW berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Yang pertama, rakaat duha, agar aku melazimi sholat duha 2 rakaat. Kemudian wa'an ukira qabla an anam, agar aku sholat witir sebelum tidur. Padahal witir itu penutup sholat malam. Ini sebelum tidur sudah sholat witir, maka sholat malam itu tentu dilakukan sebelum witir. Maka ini dari dalil bahwa boleh seseorang itu sholat malamnya sebelum tidur. Dan yang ketiga, kata Abu Hurairah, wasiat Nabi itu siam salasati ayyam min kulli syahr, untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Jadi ini tentang qiyamul lail. Jadi para jamaah, kalau kita bisa bangun malam, sholat malam yang paling baik itu di jauhil lailil akhir, di sepertiga malam yang terakhir. Tapi kalau tidak, maka boleh dimajukan seperti halnya kita sholat tarawih di bulan Ramadan dilakukan pada isya. Orang yang melazimi qiyamul lail, maka mudah-mudahan dia akan bisa menjadi pendamping Nabi SAW di jannah. Sholat sunnah yang lain adalah sholat duha. Sholat duha, sholat yang dilaksanakan di waktu duha. Waktu duha itu 1/4 jam setelah matahari terbit, itu awal waktu duha. Seperti kita melaksanakan sholat isyraq. Sholat isyraq itu dilaksanakan bukan ketika matahari tepat terbit, tapi setelah terbit naik seperti 1 tombak, yang kata Syekh Utsaimin rahimahullah itu kurang lebih waktunya 15 menit setelah terbitnya matahari. Nah, itulah waktu sholat isyraq dan itulah awal waktu sholat duha, sampai nanti kurang lebih 5 atau 10 menit sebelum datangnya waktu zuhur. Rentang waktu yang lama ini silahkan digunakan untuk sholat duha, minimalnya 2 rakaat, maksimalnya tidak ada batas.
Selama waktunya masih ada, silakan 2 rakaat. Karena praktek sholat sunnah itu, kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Suyuti, sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat sunnah di malam dan di siang hari dikerjakan 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali, dua semampu kita. Minimal ya tentunya 2 rakaat sebagaimana wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Lebih baik daripada itu 4 rakaat sholat duha itu. Karena Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ini ada hadis qudsi para jamaah. Allah berfirman, Ibn Adam irka'li 4 raka'atin fi awalin nahar akfika akhirahu. Wahai Ibnu Adam, rukuklah untukku 4 rakaat, artinya salatlah kepada untukku 4 rakaat fi awalin nahar, di awal siang, maksudnya salat duha. Akfika akhirahu, aku akan berikan kecukupan untukmu di penghujung harinya. Sehingga para ulama mengkategorikan inilah dalil bahwa salat duha itu sebagai amalan pembuka rezeki yang dapat melapangkan rezeki. Jadi kalau seseorang merasa rezeki yang didapatkan dari Allah itu sempit, ingin dilapangkan, salah satu wasilahnya dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Karena Allah sudah mengatakan, sholat 4 rakaat aku akan berikan kecukupan untukmu di penghujung harinya. Ini sholat sunnah. Selebihnya bisa mengerjakan sholat sunnah mutlak namanya. Sholat sunnah mutlak ini sholat sunnah yang dikerjakan 2 rakaat, tidak terkait waktu dan tempat. Kapan saja, di mana saja, yang penting bukan di waktu yang dilarang sholat. Tidak dikerjakan ba'da subuh sampai matahari terbit, tidak dikerjakan ba'da asar sampai matahari tenggelam. Jadi kapan? Ya selain 2 waktu itu. Mau subuh sampai asar, nah itu silakan. Kalau sholat duha kan waktunya sudah habis. Sholat malam belum waktunya. Ba'diyah cuma 4 rakaat. Nah, berarti sisa waktu kalau kita ingin mengisi dari ba'da zuhur sampai asar dengan sholat, itulah sholat sunnah. Silakan 2-3 jam itu isi dengan sholat sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kita sholat sunnahnya, maka semakin berpeluang kita akan berdampingan dengan Nabi sebagai wasiat beliau kepada sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kemudian yang keempat, amalan yang dengannya bisa menjadi sebab kita akan berdampingan dengan Nabi di surga adalah memiliki akhlak yang mulia. Memiliki akhlak yang mulia. An Jabirin dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaq. Sesungguhnya kata Nabi, orang yang paling aku cintai di antara kalian, perhatikan, orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya dariku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi orang yang akhlaknya baik ini punya peluang yang besar untuk bisa menjadi pendamping Nabi di surga. Karena keadaan orang ini macam-macam. Ada orang yang memang dia bisa ibadah dengan luar biasa, sholat bisa banyak, tapi ada orang yang mungkin tidak bisa berlama-lama sholat, tapi dia bisa menjadi pendamping Nabi di surga nanti melalui amalannya yang lain, yaitu apa? Memiliki akhlak yang baik, tutur kata yang baik kepada orang lain, sikap yang baik kepada keluarganya, kepada ibu bapaknya, kepada anak istrinya, kepada tetangganya. Pokoknya memiliki akhlak yang baik kepada siapapun dan bahkan kepada apapun selain manusia. Karena bukankah ada wanita pelacur yang karena memberikan minum pada anjing yang kehausan, semua dosanya diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Artinya berakhlak baik kepada siapapun dan apapun ini berpeluang menjadikan seseorang menjadi orang-orang yang mulia. Bahkan salah satu bentuk kemuliaannya
dia akan bisa masuk surga dan berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di jannah. Wallahu a'lam bishawab. Ini para jamaah, para tokoh, beberapa amalan yang bisa kita sampaikan. Satu lagi tambahan yang paling populer jadi orang yang bisa mendapatkan dengan Nabi surga itu adalah menjadi kafil bagi anak-anak yatim. Ana wa kafil yatim kahatani fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Beliau merendahkan antara jari tangan dan telunjuk, berdampingan. Jadi kalau siapapun di antara kita yang ingin menjadi orang yang berdampingan dengan Nabi, ada anak yatim santuni. Itu menjadi wasilah yang sangat dekat dan sangat kuat agar kita kelak bisa menjadi pendamping Nabi di jannah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita akhiri majelis kita dengan pada tasbih kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد, معاشر المسلمين, jamaah masjid Ad-Du'a yang semoga dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatannya kepada kita hingga di pertemuan ini kita dapat bersua bersama, bermajlis di tempat mulia setelah kita bersama-sama melaksanakan kewajiban salat maghrib berjamaah, di mana terus kemudian Allah beri kesempatan kepada kita hingga isya nanti untuk bersama-sama talabul ilmi melanjutkan kajian tentang fikih faraid, di mana di pertemuan malam ini insyaallah adalah kajian yang terakhir dari urutan kajian fikih faraid. Insyaallah malam ini kita nanti akan akhiri. Sudah beberapa tema tentunya, di mana di pertemuan terakhir lalu kita membahas tentang al-munasakhat. Dan di pertemuan ini kita akan membahas tentang at-takharuj, pelepasan hak warisan bagi ahli waris dalam Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, melimpahkan rahmat, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di jalan kebaikan, jalan keselamatan, jalan Islam, rahmatan lil alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnahnya hingga datangnya hari kiamat kelak, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah. At-takharuj adalah bab terakhir
dalam urutan kajian fikih faraid yang kita laksanakan, di mana yang dimaksud dengan at-takharruj ini atau at-takharruj minat tarikah adalah pengunduran diri dan pelepasan hak dari sebagian ahli waris terhadap hak warisan yang harusnya ia dapatkan, tetapi ia mengundurkan diri dan tidak mau menerima, lalu mempersilahkan yang lain dari ahli waris untuk mengambil haknya. Ini di dalam syariat Islam diperbolehkan, sekalipun memang dasarnya bukan berasal dari Quran dan Sunnah. Tetapi karena juga pernah terjadi dan juga disebutkan oleh Syekh Ali atau Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Al-Mawaris fi Syariat Al-Islamiyah, beliau mengatakan syariat Islam memperbolehkan apabila salah seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisannya, dan bagian itu bisa diberikan kepada ahli waris yang lain atau siapapun yang ia tunjuk untuk mendapatkan hak yang harusnya ia dapatkan. Bisa diberikan kepada yang lain yang bukan ahli waris dari mayit sekalipun untuk mengambil haknya, karena dia mengundurkan diri dan melepaskan haknya untuk orang lain. Dan umumnya melepaskan hak adalah kepada ahli waris yang lain. Tetapi diperbolehkan kiranya melepaskan hak itu kepada yang bukan ahli waris sekalipun, orang lain, tidak ada hubungan, mungkin teman dekatnya atau siapalah, mungkin dia mengundurkan diri dari mendapatkan warisan dari orang tuanya yang telah wafat, dan hak yang harusnya ia dapatkan dilimpahkan kepada siapapun yang ia tunjuk untuk menggantikan mendapatkannya. Masyaallah muslimin jamaah Masjid Ad-Du'a yang semoga dimuliakan oleh Allah. Dan pernah terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau memutuskan terkait dengan seorang janda dari istri Abdurrahman bin Auf. Di ketika Abdurrahman bin Auf wafat, ada 4 istrinya, dan salah satunya sebelum Abdurrahman wafat, salah satu dari 4 istrinya yang bernama Tamadir binti Al-Asbagh Al-Kalbiyah diceraikan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Tetapi ketika kemudian Abdurrahman bin Auf wafat, di mana istrinya yang sudah diceraikan tadi, di antaranya ada yang menyatakan masih dalam masa iddahnya, sekalipun para ulama juga ada yang berselisih pendapat, ada yang menyatakan bahwa sudah talak yang ketiga kali. Tetapi yang jelas dalam keputusan Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau memberikan keputusan karena Tamadir binti Al-Asbagh Al-Kalbiyah ini mengundurkan diri dari mendapatkan haknya yang seharusnya mendapatkan hak 1/8, dia beralih mengundurkan mendapatkan 1/4. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, pengunduran diri itu ada kalanya betul-betul melepaskan haknya penuh dan tidak mau mendapatkan sama sekali, menyerahkan penuh kepada ahli waris yang ada atau kepada siapa yang ditunjuk, atau dengan syarat saya tidak ambil hak warisan saya dari orang tua saya, syaratnya kalian ahli waris yang lain memberikan kepada saya sebagai ganti kompensasi saya tidak mengambil hak warisan saya. Ada kalanya demikian. Jadi minta diganti yang lain, kira-kira begitu. Maka dalam pengertiannya, at-takharruj ini
adalah an yatasalah ba'dul warathah ala qadrin ma'lumin min at-tarikati aw ghairiha fi nadhiri an yatruka hissatahu fiha. Sebagian ahli waris mengadakan perjanjian dan pernyataan kesepakatan damai untuk tidak mengambil sebagian harta yang harusnya ia dapatkan dari warisan yang ditinggalkan, atau bukan dari warisan yang ditinggalkan. Sebagai kompensasinya dia bisa menghapuskan dan melepaskan hak warisan yang ia harusnya dapatkan. Di sini nanti ada beberapa kasus yang perlu kita cermati dan insya Allah lebih memperjelas tentang persoalan at-takharuj ini. At-takharuj ini atau pelepasan hak warisan dalam Islam sekali lagi diperbolehkan karena itu adalah keinginan seseorang. Boleh jadi niatannya adalah untuk membantu saudaranya yang mungkin miskin atau lebih fakir darinya. Dia sedangkan dia sudah layak secara finansial, boleh jadi tidak mengambil haknya, sedangkan ada adiknya yang mungkin kurang mampu lalu diberikan kepadanya. Maka di sini ada dua bagian yang perlu kita cermati tentang at-takharuj ini. Pertama, an yatasalah ma'a kullil warathah. Mengadakan kesepakatan dengan seluruh ahli waris. Dia mengadakan pernyataan untuk mengundurkan diri dari mendapatkan haknya, di mana haknya yang harusnya ia dapatkan nanti dilepaskan kepada seluruh ahli waris. Yang kedua, nanti bagian bersepakat untuk melepaskan haknya kepada sebagian ahli waris. Kalau yang pertama bagiannya adalah melepaskan hak warisan yang harusnya ia dapatkan kepada masing-masing atau seluruh ahli waris. Dan ini ada dua gambaran atau ada dua kondisi. Yang pertama, an yatasalah ala syai'in muayyanin min at-tarikah. Mengadakan kesepakatan pernyataan damai. Sekalipun damai itu umumnya adalah terkait dengan percekcokan dan seterusnya, tetapi ada kalanya akad damai dan sepakat untuk memberikan hak yang harus ia dapatkan kepada yang lain, baik itu nanti dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau mayit, atau bisa jadi di luar dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Maka ini kalau di luar dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit berarti kompensasi dari yang melepaskan haknya, maka ahli waris yang lain harus memberikan sekian uang atau barang tertentu kepadanya. Yang pertama keadaannya adalah bersepakat melepaskan haknya dari harta warisan orang tua. Sebagai contoh, dan contoh ini insya Allah lebih memperjelas, seorang muslimah wafat meninggalkan suami, ibu dan saudara laki-laki kandung. 3 ahli waris. Muslimah wafat meninggalkan suaminya, ibu kandungnya dan saudara laki-laki kandung. Sedangkan harta yang ditinggalkan oleh si muslimah tadi mencakup harta kekayaan berupa mahar yang dulu diberi oleh suaminya, rumah milik pribadinya, milik sendiri, bukan dengan suami. Artinya boleh jadi ada 2 rumah. Yang jelas harta yang murni ditinggalkan ini adalah sudah murni milik mayit muslimah yang wafat, tidak lagi bercampur dengan hak suami. Ada mahar yang dulu diberi oleh suami, ada rumah yang boleh jadi diberi oleh suami ini untukmu, misalkan sudah diberikan.
dan ada tanah barangkali warisan dari kedua orang tuanya dulu, semisal 12 rantai. Ini harta yang ditinggalkan oleh si muslimah wafat tadi. Ahli warisnya ada suami, ibu, dan saudara laki-laki kandung. Tasalaha zawju 'alal mahri wal baiti faqad dunal ard. Sedang suami sebagai ahli waris, salah satunya suami mengatakan dan mengadakan kesepakatan dengan ibunya mayit dan saudara laki-lakinya si mayit. Bertiga kumpul, suami katakan kepada ibunya dan juga kepada saudara laki-lakinya si mayit, saya berlepas diri dan mengundurkan diri, melepaskan hak warisan yang harus saya terima dari sebidang tanah tadi. Saya tidak mau ngambil yang dari tanah. Saya hanya mau ngambil yang dari mahar dan juga rumah. Maka dalam hal ini, semisal mahar dan rumah dinilai $6.000 misal, atau real 6.000 lah yang jelas misal, maka dalam hal ini suami mendapatkan setengah dari 6.000. Karena kenapa suaminya mendapatkan setengah? Karena si muslimah wafat tidak punya keturunan. Dan ketika seorang istri wafat tidak punya keturunan, suaminya berhak dapat setengah. Suaminya berhak dapat setengah dari 6.000. Karena 6.000 itu total harta berupa mahar dan rumah. Sedang tanah suami berlepas diri dan tidak mau ngambil. Tanah 12 rantai saya tidak ambil, kata suami. Kita sepakat. Saya hanya mau ngambil hak warisan yang dari mahar dan rumah. Kita bagi. Maka berarti kita dulukan yang 6.000 ini untuk kita selesaikan. Seorang suami setengah dari 6.000 berapa? 3.000. Lalu kemudian ibunya si muslimah, ibu kandung yang melahirkan si muslimah tadi, dia berhak dapat 1/3. 1/3 dari 6.000 berapa? 2.000, ya kan? Sudah 3.000 buat suaminya tadi, lalu 2.000 buat ibu yang melahirkannya, ibu kandungnya. Sisa berapa? 6.000 diambil 3.000 diambil 2.000, sisa 1.000. 1.000 buat siapa? Asabah bin nafsi, yaitu saudara laki-laki kandungnya tadi. Saudara laki-laki kandungnya si muslimah, boleh jadi kakak, boleh jadi adik. Yang jelas laki-laki di sini. Dia mendapatkan sisa. Maka 3.000 buat suaminya, 2.000 buat ibu kandungnya, lalu 1.000 buat saudara laki-laki kandung. 6.000 sudah selesai terbagikan. Si mana suami tadi menyatakan hanya mau ngambil yang dari mahar dan rumah, total 6.000. Sedang tanah saya nggak mau ambil, kata suami. Silahkan bagi kepada ahli waris. Kullal warasah, setiap ahli waris. Siapa yang ada? Tinggal 2. Dia berlepas diri tidak ngambil haknya dari tanah. Tinggallah 2. Berarti ibunya si muslimah dan adik atau kakak laki-lakinya si muslimah. Saudara laki-laki kandung. Maka nanti berarti tinggal sudah selesai kalau begitu. Yang 6.000 sudah terbagikan. Suami tidak ngambil hak dari tanah, yang tanah dibagikan kepada berdua, ibunya dan saudara laki-laki kandungnya. Bagaimana cara pembagiannya? Cara pembagiannya tuqsam bainal ummi wal akhi syaqiq faqat, dibagi kepada ibu kandung dan saudara laki-laki kandungnya. Dengan pembagian bagaimana? Dengan pembagian di mana ibu kandungnya 1/3, karena asalnya dia berhak memang 1/3 ibu kandung ini. Tadi juga ketika dari 6.000 ibu kandungnya dapat 1/3 dari 6.000, 2.000. Maka nanti ibu kandungnya dapat dari yang 6.000
adalah 2.000 plus dari yang tanah 12 rantai, 1/3 dari 12 rantai berapa? 4 rantai. Jadi ibu kandungnya dapat $2.000 plus tambahan 4 rantai. Lalu siapa lagi? Saudara laki-laki kandungnya berhak dapat sisanya. 12 rantai diambil 4 rantai buat ibunya, sisa berapa rantai? 8 rantai buat saudara laki-laki kandungnya. Maka saudara laki-laki kandungnya yang dari mahar dan dari rumah berupa tadinya 6.000, dia dapat sisanya adalah 1.000. 1.000 ditambah dapat 8 rantai. Suami berlepas diri dari tanah, tidak mau ngambil. Ini bagian dari musalahah, mengadakan kesepakatan damai dan pengunduran diri, melepaskan haknya, dia tidak mau ambil. Ahli waris yang punya hak itu boleh kalau mau melepaskan itu. Karena kadang melepaskannya boleh jadi karena kasihan, saya muda, masih sehat, kata suaminya, bisa cari lagi, misal maaf. Sedangkan ibunya si muslimah sudah tua. Aduh, kasihan juga kalau hanya dapat 2.000 kemudian ditambah 4 rantai. Udah belum ada tambahan 4 rantai. Misal saya sebagai suaminya ikut mengambil hak, dapat setengah dari 12 sendiri dia, 6 rantai. Tapi dia lepaskan. Supaya apa? Supaya bisa dibagikan kepada ibu yang melahirkan istrinya tersebut dan dibagi kepada saudara laki atau saudara kakak atau adik laki-laki dari si mayit. Jadi bisa diberikan. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, ini kondisi pertama dari bagian pertama, bersepakat kepada semua ahli waris berhak dapat pelepasan dan pelimpahan hak yang tidak dia ambil. Yang kedua, kondisinya adalah yatasalah ala syai'in kharij min at-tarikah. Bersepakat, mengadakan kesepakatan seluruh ahli waris, salah satunya dia ucapkan, saya berlepas diri dari hak saya, tapi tolong saya dikasih uang atau gantinya sekian, misal. Gantinya sekian itu kharij minat tarikah, yang tidak diambil dari harta peninggalan mayit. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, kalau tadi keadaan pertama, ahli waris melepaskan sebagian hak yang harusnya dia dapat, tapi masih mengambil harta hak warisan dari yang ditinggalkan oleh si mayit. Rumah, mahar diambil, dia dapat bagiannya, tapi yang tanah dia tidak dapat, dia tidak ambil, dia lepaskan kepada yang ahli waris lain. Kondisi kedua, keadaan kedua ini adalah di mana ini baterainya memang habis. Ini tadi tinggal 1, tapi nggak apa-apa, insya Allah masih terdengar suara saya. Yang kedua kondisinya adalah bersepakat tidak ngambil hak warisan yang harusnya ia dapat, tetapi sebagai kompensasinya dia berlepas diri, ahli waris dimintai olehnya sekian atau barang tertentu untuk diserahkan kepadanya. Yang barang atau uang yang diserahkan kepadanya bukan diambil dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Ini sebagai ganti, kira-kira begitu. Sangat boleh jadi seseorang begitu, tapi umumnya kalau ingin mendapatkan ganti, janganlah yang lebih dari yang harusnya ia dapatkan dari warisan tersebut. Sebagai contoh di sini, seorang muslimah wafat, contoh sama persis. Seorang muslimah wafat meninggalkan suami, ibu, dan saudara laki-laki kandung. Sedangkan harta terdiri dari mahar, rumah,
dan tanah 12 rantai tadi. Tidak beda, persis seperti kasus pertama. Tapi suami yang menjadi ahli waris ini sepakatnya mengadakan perjanjian begini, dia katakan, saya melepaskan hak saya dari mendapatkan seluruh tadi. Saya tidak ingin dapat hak warisan dari sebagian maharnya, dari sebagian rumahnya, dari sebagian tanah. Saya berlepas diri semuanya. Itu bisa dibagikan kepada ahli waris kalian berdua, yakni ibu dan saudara laki-laki kandung. Tapi saya pengen dikasih uang $900 misal. Nah, di sini ikhwan sekalian, kalau sepakat ibu dan saudara laki-laki kandungnya setuju, maka mereka mengeluarkan duit untuk bayar sebagai kompensasi karena suaminya berlepas diri dari hak warisan. Dia tidak mau ambil semua. Nah, kompensasinya, maka ibu dan saudara laki kandung mengadakan uang sebanyak $900 karena itu yang diminta. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, maka dalam hal ini ada dua gambarannya. Terkait dengan keadaan kedua ini ada dua gambaran. An yadfa'al kharij hasban nasib. Nanti ibu dan saudara laki-laki kandung yang diajak sepakat dengan suami yang muslimah tadi untuk bayar $900, maka ibu dan saudara laki-laki kandungnya membayar $900 itu dibagi sesuai hak warisan yang nantinya ia dapat. Ibunya berapa? 1/3. Berarti dari $900, 1/3 ibunya harus keluarkan. 1/3 dari 900 berapa? 300. Ibunya si muslimah ngeluarkan $300 untuk ngebayar kepada suaminya muslimah yang mengundurkan diri dari mendapatkan hak warisan total seluruhnya. Ibunya ngeluarkan 300. Saudara laki-laki kandung, apa haknya warisan yang dia dapat harusnya? Sisa. Maka dia bayar sisanya. Karena 300 tadi sudah dibayar oleh ibunya, dia membayar 1/3. Maka 1/3 dari 900, 300. 900 diambil 300, sisa $600 yang bayar saudara laki-laki kandungnya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini apakah kemudian nanti kita pahami kalau mayat wafat tidak memiliki harta kekayaan tapi malah hutang yang ditinggalkan? Apakah ahli waris itu ngebayar hutang orang tua sesuai hak warisan yang ditetapkan oleh Allah? Laki-laki 2 kali lipat dari perempuan bayar hutang orang tuanya? Tidak seperti itu. Tidak harus. Sepakat mau bayar, bisa iuran masing-masing anaknya untuk ngebayar hutang orang tuanya yang sudah wafat. Tapi terkait ini kawan sekalian, kesepakatan tadi di mana suami yang melepaskan hak yang dia dapat, dia tidak mau ambil, dia undurkan diri, tidak mau ambil harta warisan dari istrinya, semua kepada ibu dan saudara laki-laki kandungnya saja. Tapi kompensasinya kalian berdua beri saya $900, ibunya memberi $300, saudara laki-laki kandung memberi $600. 600 tambah 300 total jadi 900. Genap sudah setuju. Lalu setelah selesai, berarti kan sudah sepakat. Suaminya tidak lagi dapat hak warisan dari 3 tadi. Mahar, rumah, dan 12 rantai. Enggak, 12 rantai sekarang. 12 hektar. Nanti kalau 12 rantai nilainya sedikit kurang dari 900 takutnya. Kita rubah sekarang jadi seperti contoh yang pertama tadi. Ini 12-nya 12 hektar. Kawan sekalian, setelah selesai kesepakatan dibayarkan, tinggallah berdua, ibu dan saudara laki-laki kandungnya bagi harta warisan berupa mahar yang ditinggalkan oleh muslimah wafat tadi, rumahnya si muslimah, dan tanah 12 hektar.
Totalnya berapa? Misal kita buat total dari seluruh 3 tadi, nilainya 6 miliar. Ini kan cuma contoh ya sekali, supaya ngepasin dan gampang hitungnya juga. 6 miliar total. Suami tadi melepaskan haknya, tidak mau ngambil. Dia minta kompensasi, bayar, kasih saya 900 saja. Saya enggak ngambil hak saya. Silahkan hak saya nanti dibagi kepada ibu dan juga saudara laki-laki kandungnya semestinya. Maka berarti nanti 6 miliar ini kawan sekalian tinggal dibagi kepada siapa? Ini 6 miliar. Kalau kita buat urutannya terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Ini enggak nyampe jadinya. 6 miliar. Muslimah wafat hartanya 6 miliar, terdiri dari rumah, mahar, banyak maharnya tak berapa kilo emas dan 12 hektar tanah. Ahli waris tadi kan ada suami. Selain suami ada ibu, ada saudara laki kandung, bisa adik, bisa kakak, laki-laki jelas. Suaminya asalnya berhadap berapa? Muslimah ketika wafat ini tidak punya keturunan. Jika tidak punya keturunan yang wafat, maka suami yang pasangannya mendapatkan setengah. Ibu 1/3, saudara laki-laki kandung dapat sisa atau asabah dinas. Ini 6 miliar. Suami tadi tidak mengambil hak 1/2 atau setengah dari 6 miliar. Dia lepaskan hak ini. Sebagai kompensasi dia sudah dapat $900 atau 900 juta. Setengah dari 6 miliar 3 miliar. Sepertiga dari 6 miliar 2 miliar. 6 miliar diambil 3 dikurang 2 sisa 1 miliar. Maka ibu mendapatkan 2 miliar, saudara laki-laki kandung 1 miliar, dan 3 miliar ini yang harusnya haknya suami dilepaskan. Saya undurkan diri, saya tidak ambil. 3 miliar ini diselesaikan. Untuk siapa? Untuk berdua. Setiap ahli waris. Karena bagian pertama masalah tafarus ini, di mana ahli waris salah satunya mengundurkan diri dan tidak mengambil haknya, dan hak yang harus dia terima diserahkan kepada seluruh ahli waris. Nanti kondisi kedua diserahkan kepada salah satu atau sebagian. Nah, siapa yang ditunjuk? Oleh yang mengundurkan diri. Kondisi pertama tadi adalah kepada seluruh ahli waris. 3 miliar untuk berdua. 3 miliar ini kita selesaikan. Ibunya si muslimah, pendapat pertama mengatakan bahwa ibu ini tetap berhak dapat 1/3 dari 3 miliar. Hasban nasib, sesuai hitungan syariatnya. Ibunya berhak dapat 1/3 dari 3. Berapa 1/3 dari 3? 1. Jadi dia dapat 2 miliar yang pertama plus 1 miliar yang dilepaskan dari hak suami si muslimah. Sisanya buat siapa? Saudara laki-laki kandung. Berarti 1 miliar yang dia dapat asalnya dari si muslimah, lalu plus 2 miliar yang dilepaskan dari suami si muslimah. Maka berarti sini total 3 miliar, sini total 3 miliar. Pendapat kedua mengatakan ini tidak selalu harus dapat 1/3 dari 3 miliar. Pembagiannya bisa bitasawi, bisa disamakan. Karena ini adalah pelepasan hak dari suaminya muslimah, dia tidak mau ambil, maka pembagiannya antara ibu dan saudara laki-laki kandung bisa bagi rata. Sebab ini sekali lagi bukan warisan dari si suami, sebab dia masih hidup. Ketika harta masih hidup dan dia lepaskan, berarti kan bukan warisan. Tapi ini dari asalnya yang harusnya dia terima dari si muslimah, tapi dia tidak ambil. Maka bisa pendapat kedua, kita ambil pembagiannya untuk
tambahannya 3 miliar dibagi berdua sama rata, tidak selalu 1/3 dan 3 miliar, maka berarti di sini untuk ibu 2 miliar tambah 1,5 miliar. Yang saudara laki-laki kandung tadinya asalnya 1 miliar ditambah 1,5 miliar. Ini pembagian bintasawi dengan bagi rata. Yang ini tuksam hasban nasib, dibagi sesuai hak yang Allah tetapkan ibu 1/3. Jelas insyaallah. Ini masalah takharuj, keadaan pertama di mana salah satu ahli waris mengundurkan diri dan melepaskan haknya. Dia tidak ambil, dia bisa ambil dari ahli waris bagian dari kompensasi sesuai kesepakatan. Mau ganti berapa, saya tidak ambil hak saya. Sepakatan. Bisa dari harta yang ditinggalkan, bisa dari yang bukan dari harta yang ditinggalkan, bisa dari harta yang dikeluarkan oleh masing-masing ahli waris sesuai kesepakatan. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kondisi kedua atau bagian kedua, an yatasalah ma'a ba'dil warasah, mengadakan kesepakatan dengan sebagian ahli waris. Ini ahli waris, dia mengadakan kesepakatannya tidak kepada seluruh ahli waris. Dia lepaskan hak yang harusnya ia terima, tapi yang dia lepaskan haknya itu diberikannya tidak kepada seluruh ahli waris yang ada. Diberikan hanya kepada siapa-siapa yang dia sukai, yang dia tunjuk. Yang mungkin menurut dia paling dikasihannya adalah adik paling bungsu. Saya tidak lepaskan kepada kakak, kepada Ayu, pokoknya kepada yang sudah kaya. Mereka sudah kaya. Sedangkan saya barangkali, ini sebagai contoh saja, tapi tidak nyata. Ini contoh saja, contoh gambaran saja. Kakak-kakak semua sudah mampu, saya sedikit lebih mampu kira-kira. Sedangkan adik yang bungsu tidak mampu sama sekali. Orang tua sudah tidak ada, harta ada. Saya kan termasuk sebagai ahli waris dari orang tua. Saya berhak dapat warisan, tapi saya lepaskan hak warisan yang saya harusnya dapatkan. Saya berikan hanya kepada adik bungsu saja. Kepada kakak-kakak ahli waris yang ada semuanya enggak semua, hanya kepada sebagian saja. Itu boleh juga. Bahkan tidak kepada ahli waris pun boleh, kepada orang lain. Misal salah sekian keluarga atau sekian anaknya melepaskan hak warisan yang ia harusnya terima dari orang tua dan diberikan kepada si fulan, ditunjuk namanya. Sedang si fulan yang ditunjuk namanya tidak sama sekali termasuk ahli waris. Boleh. Dia nanti mengambil hak yang harusnya ia terima, lalu dia terima oleh yang ditunjukkan. Kesepakatan, kawan sekalian. Boleh kesepakatan ini. Karena sekali lagi boleh jadi seseorang tidak mengambil haknya karena sekali lagi karena mungkin sudah merasa mampu secara finansial. Nah, di sini bagian kedua sepakat, sepakat mengundurkan diri dan memberikan kepada sebagian atau salah satu ahli waris. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu membatasi, tapi masih ada PR berarti buat untuk kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Tapi sekali lagi ini bagian yang memang sudah hampir terakhir. Setelah itu sudah daftar isi. Mudah-mudahan sekian lama kajian kita bermanfaat dan khusus untuk takharuj ini mudah-mudahan dapat difahami dengan baik. Khusus pula bagian yang pertama tadi, untuk bagian yang kedua contohnya belum kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Qulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.